Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Bosan ya? Dari tadi capek gitu kayaknya. Dengerin orang ngomong mulu ya? Apa tadi? Ada yang kedengeran sih ya. Guys, buka dulu nanti biar teman-teman tambah semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, hari ini ketemu siapa sih tuh ya kan? Orangnya kecil, suaranya gede ya. Kalau udah pada capek, boleh nggak menghadap ke kanan, menghadap ke sana ya, berarti ke kanan ya. Nah, miring ke sana, ngadepnya ke sana. Biar nggak bosen, dari tadi kan gitu-gitu aja kan? Ya. Apa sih Pak Isir? Apaan sih? Ya biar bergeser gitu kan, panas ya, kasihan lantainya juga sampai bingung. Ini panas banget sih ya. Ada yang udah teriak-teriak soalnya ya. Udah ngadep sana semua? Udah. Tangannya taruh di bahu temennya. Ada yang cukup, ada yang nggak cukup. Kais ini pakainya gini. Kalau Kais bilang halo, tenang. Nah, kalau Kais bilang awan menggumpal, teman-teman kasih yang paling enak ya. Awan menggumpal, ya. Kalau hujan rintik-rintik, teman-teman kayak gini. Ya, hujan rintik-rintik ya. Kalau hujan batu, pukul gini. Ya. Bingung? Awan menggumpal ya. Kalau awan menggumpal kasih yang baik ya. Terus kalau hujan rintik-rintik kayak gini. Nih, hujan rintik-rintik sampai bawah boleh. Hujan rintik-rintik ya. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Kalau hujan batu kayak gini tapi jangan kencang-kencang. Itu belum taruh ya. Belum sesuai instruksi ya. Oke, udah siap, ready, ya. Yang depan boleh tembok, oh salah ya. Ya, siap. Awan menggumpal, hujan rintik-rintik, hujan batu. Ada yang teriak, serem. Sebenarnya acara apa sih? Orang suruh yang paling enak kayak orang di rukyah. Ada yang teriak. Balik sebelah sana. Balik dulu. Jangan pakai dulu. Oh, Kais nih, senang sih. Apa ya? Kapan lagi dong? Semuanya. Siap, udah siap? Yang kejauhan deketin lah ya. Siap? Oke? Yuk. Awan menggumpal. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Babak belur. Ada. Kasihan kamera. Kayaknya dia terluka ya. Menangis. Lanjut. Ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman jadi tambah semangat. Oh, belum ada sana belum ya? Oh, nggak usah ya. Soalnya campuran ya. Oh ya, udah ya. Kamu juga. Oke. Udah siap lagi? Udah siap lagi insya Allah. Tadi udah dikenalin, nama saya Istiqomah.
Saya alumni SMK 40. Jadi saya dulu SMK 4 peralihan dari SMA 22 ke SMK 40 di tahun 99. Jadi lulusnya tahun 2002. Mungkin udah seusia mamahnya kali ya. Nggak apa-apa ya. Jadi 2002 itu iya benar 2002. Jadi dari tahun 99 masih peralihan antara SMA ke 40 ke SMK 40. Terus masih ngungsi di SD depan situ. Kemarin siapa yang merasain ngungsi juga ke SMP 7? Iya, nasib kita sama. Ya, cuman bedanya waktu saya ngungsinya ke SD. Kalau teman-teman masih mending ngungsinya ke SMP ya. Gitu. Nah, saya dulu jurusannya jurusan akuntansi. 3 tahun ya, tapi habis karena dulu pengennya masuk ke STAN. Kenapa pengen masuk ke STAN? Ada yang tahu nggak? Supaya kuliahnya ikatan langsung dinas sama pemerintah, jadi digaji. Gimana caranya begitu? Soalnya waktu itu nggak kepikiran untuk beasiswa. Tapi sekarang teman-teman siapa yang masih kelas 10? Nah, kelas 11 semuanya oke. Harus sudah mulai cari informasi dari sekarang. Cari-cari informasi mau kampus mana, mau beasiswa apa, itu udah mulai dari sekarang. Kalau nanti udah kelas 12 hampir terlambat kayaknya. Jadi teman-teman harusnya mengumpulin berkas, jadi terlambat ya. Jadi supaya pengalaman saya yang lalu tidak terulang lagi buat adik-adik, buat teman-teman, mulai dari sekarang cari tentukan kampusnya. Istikharah dulu sama Allah, tanya saya mau masuk kuliah ini ya Allah, tunjukin mana kampus yang bisa saya tuju yang pertama. Terus cari beasiswanya, cari persyaratannya sehingga teman-teman bisa kejar persyaratannya dan bisa dapat beasiswanya. Setuju? Siapa yang mau kuliah? Iya, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lapangkan sehingga semuanya bisa jadi sarjana. Amin ya. Karena penting banget pendidikan supaya teman-teman mudah nanti dalam di luar sana. Tidak harus mencari pekerjaan, tapi kalau teman-teman dengan pendidikan yang baik, itu pekerjaan yang nyari teman-teman. Ya, udah siap? Udah siap. Ya, yang ini menyantar ya. Lebih nyantar, oke. Mulai materi boleh? Boleh, insya Allah. Jadi Kais berharap karena ini materinya lumayan cukup berat dan menyita pikiran, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dalam menjalaninya. Kenapa Kais bilang begitu? Karena ini tentang kita dan Allah. Tentang siapa? Kita dan Allah. Kalau aku dan kamu masih bisa digapai, tapi kalau kita dan Allah itu susah. Maka penting buat kita belajar. Udah siap belajar? Udah siap belajar? Iya, masih suka ngobrol. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kais mah gak apa-apa. Karena Kais dulu pernah seusia teman-teman. Dan Kais pernah juga kayak teman-teman. Tapi yang Kais tahu, ini yang Kais tahu ya. Yang tidak menghargai orang lain, insya Allah tidak akan dihargai orang lain. Karena apa? Karena siapapun kita dilihat bukan karena cantik wajahnya, ganteng mukanya. Nanti ada masanya teman-teman akan Allah lemahkan itu. Wajahnya Allah buat sedikit memudar kecantikan dan kegantengannya. Kekuatannya Allah turunkan sedikit dulu atau sekarang. Teman-teman pernah nggak lihat ada orang mau beli, aduh faktor U bilangnya, dengar nggak? Pernah dengar nggak? Mungkin teman-teman nggak percaya karena teman-teman usianya baru belasan, betul? Dulu Kais juga sama di posisi yang sama, tapi sekarang ngalamin. Padahal Kais nggak gede ya badannya, tapi ngalamin lutut itu nyeri gitu-gitu tuh ngalamin. Jadi teman-teman hati-hati, ketulah karma kualat ya ketulah ya. Jadi berusahalah
Dapat nggak dapatnya? Dengerin dulu. Nanti gimana pun hasilnya urusan belakangan. Siap? Udah siap? Siap ya, insya Allah ya. Ini guys keganggu sama Cibo, licin. Oke, ini nama saya Istiqomah SPDI. Apa SPDI? Sarjana Pendidikan Islam, karena sekolahnya di Institut Agama Islam sehingga jadinya sarjana pendidikan tapi dalam keislaman. Aslinya mah nggak pintar-pintar amat dalam keislaman, tapi terus belajar karena yang namanya belajar itu madal hayah, ya. Kemana dia? Ke kanan atau ke yang mana? Maaf. Oke, kemana? Kanan. Oke, terima kasih. Diberi ke bawahnya ya, maaf. Materi ada yang kelewat judulnya ya. Berarti nggak apa-apa, lanjut ya. Tentang keutamaan bukan? Coba. Mana? Hilang dia, pulang kampung. Udah nggak apa-apa, aman. Udah aman. Udah sampai di bawah, sampai naik ya. Jadi ini adalah keutamaan sholat dan puasa. Berat materinya karena belum semua orang bisa melakukannya. Ya, walaupun mungkin setara dengan orang Allah menyampaikan bahwa itu wajib, Rasulullah juga menyampaikan bahwa itu wajib. Berat apa berat? Berat. Apalagi sholat. Yang paling berat sholat subuh. Sholat subuh berat sama sholat isya. Ya. Karena apa? Buat laki-laki sholat subuh dan sholat isya itu baik di masjid. Ya, kalau ada laki-laki sholat subuh sama sholat isya-nya tidak di masjid, mungkin ada hal-hal yang menghalanginya, gitu ya. Jadi kita positif thinking, wah sholat nih, gitu. Jadi yang dibangun adalah positif thinkingnya. Apa? Sesungguhnya, baca yuk. Sesungguhnya dan ketahuilah daripada ibadah lain, Allah mengetahui hikmah atau keutamaan terbesar dari ibadah salat adalah iya. Jadi kuncinya di ridho. Ini bisa nyala gak? Bisa ya? Aku ambil ke tengah ya? Oke, ya aman ya, soalnya nggak nyala. Tengah, atas, bawah udah mencet ya. Ya dalam nggak apa-apa ya, pencet. Jadi keutamaannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak yang merasa bahwa ibadahnya semua sudah karena Allah? Belum ya. Jadi kadang-kadang maaf. Ada nih kita pakai baju cakep-cakep. Kadang pengen apa? Pengen dipoto, terus pengen dipuji. Lupa pakai doa pakai bajunya. Emang pakai baju ada doanya? Ada. Ngaca ada doanya nggak? Ada. Apa yang nggak ada doanya? Semua ada doanya. Ya, minimal kalau kita nggak hafal doanya Bismillah. Udah selesai Alhamdulillah. Jadi itu aja udah. Selebihnya aman. Selama kita berniat segala sesuatunya Bismillah karena Allah, habis itu selesainya Alhamdulillah. Mau cari ridho Allah. Ridho Allah ini yang paling utama. Kalau kita ibadahnya mungkin pengen dipuji, pengen dilihat orang, pengen apa segala macem, ridho Allah nggak kayak gitu. Makanya minta doanya ke Allah apa? Ya Allah, semoga engkau ridho, ya gitu ya. Jadi keutamaan nih mengingat Allah, sholat, ya daripada ibadah yang lain. Kenapa kira-kira? Karena kalau tahu kita ada pernah sering dengar ya ayatnya apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kebayang bangunan ini tanpa dinding bisa nggak? Tanpa dinding bisa diri nggak? Nggak? Tanpa dinding bisa. Tanpa atap bisa nggak? Bisa. Yang nggak bisa tanpa apa?
biasanya tiang-tiang itu yang begini-begini, ini tiang, itu juga tiang, kayak gitu. Jadi bangunan itu nggak akan bisa berdiri kalau nggak ada tiangnya. Kalaupun dia bisa berdiri, dia akan mudah hancur, mudah jatuh, mudah roboh. Jadi teman-teman, Kais juga bukan orang yang baik dari awal. Karena sekolah dan belajar aja dulu waktu di SMK, masuk rohis. Aslinya, ya kan, slackers bos, generasi biru pada zamannya. Jadi lagu saya ngafal semua, lagu Dewa 19 hafal semua. Tapi gitu, setelah masuk rohis di SMK 40, semua lagu yang Kais hafal, Kais gubah, dan Kais dipanggil ke SMK, SMA Sematraman untuk ngasih ilmunya, yaitu nyanyi tapi karena Allah. Jadi nyanyi itu kan bukan yang nggak boleh, yang nggak boleh itu kalau gitu nyakitin kuping orang misalnya gitu, atau maknanya nggak tahu, nyanyi aja, iya kan? Nah jadi ngerusak. Makanya sebetulnya bukan nggak boleh, gitu kan? Tapi disarankan untuk tidak menggoda, ya gitu. Kurang lebih begitu. Mau sedikit? Yakin? Pingsan nggak? Oh enggak ya, takutnya dengan suara Kais pingsan lagi. Aduh suaranya nggak enak gitu ya. Iya, jadi Kais tuh ngubah salah satunya lagu Dewa 19 gini ya. Tapi cuma refnya aja, nggak panjang-panjang. Allah kirain di DPR doang bisa sabotase. Ternyata di sini juga. Nanti mati sendiri ya. Oke, lanjut kan nih. Oke, di rapnya ya. Allah bisa membuatku jatuh cinta kepadanya meski ku tak takwa kepadanya. Beri sedikit waktu biar iman dapat bersemayam dalam dada. Iya, jadi karena bukan basic dari anak baik-baik saja, tapi masuk rohis. Tahu nggak kenapa Kais tiba-tiba pakai jilbab waktu masuk SMK 40? Mau diceritain nggak? Boleh. Jadi dulu Kais itu sekolahnya di daerah Jatinegara Kaum. Teman-temannya Kais itu ya nggak semuanya oke-oke aja, dan pergaulannya nggak semua baik-baik aja. Kais pernah merasakan yang jadi pengelinting ganjanya, tapi ngelintingin doang, nangis ya. Kenapa? Teman-teman aja, tadi pakai. Jadi teman-teman aja. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena dari rumah mau main, kata mama, kata ayah, boleh nakal, silakan. Kenapa? Masih muda. Tapi nggak boleh ninggalin sholat. Ya, jadi biarpun lagi nakal, waktu itu ya waktu itu masih bandel banget ya. Itu dengar azan tuh sholat. Jadi ya udah sholat. Apa teman-teman gini? Waktu itu ya ada yang lagi nyimeng, lagi ya gitu ya. Lagi beres. Ya, ini tiba-tiba gini. Ya, azan ke sholat lah gitu. Lah, yang mabuk ingetin kita sholat. Kenapa? Karena dia tahu kalau azan itu datang, saya mesti sholat. Itu yang ya udah, ini siap-siap aja kesini deh, kasih. Jadi yang penting sholat, kata mama, kata ayah. Kenapa begitu? Benteng dulu. Mau bandel kayak apa, sholat. Ya. Terus Kais dulu ngeband. Iya, vokalis kan. Nah, itu suaranya gitu ya, vokalis ya, dulu rocker soalnya. Jadi teman-teman tahu ya bedanya. Kalau kita udah tahu bedanya nakal sama nggak nakal, itu enak banget. Kenapa? Udahlah ya anak-anak biasa itu mah, ya gitu kan. Tapi teman-teman
perlu tahu banyak hal yang Kak I sangat sesali. Kenapa? Tobatnya susah. Tobatnya susah. Biasa kalau datang ya, tos. Benar gak? Udah siap-siap, ada yang megang apa segala macam. Kak I sudah siap-siap. Tapi begitu Kak I lagi bawa motor kenceng sama teman boncengan, kita ada 2 motor lagi trek-trekan. Gaya ya. Dia, si teman Kak I yang satu ini nabrak. Mati di tempat. Maka Kak I pulang nangis-nangis minta pakai jilbab. Semenjak itu Kak I tidak pernah mau nakal lagi. Takut umurnya pendek masuk neraka, serem. Ya, abis dari situ Kak I betul-betul belajar masuk rohis. Karena basicnya sholat, setidaknya masih ada yang ngamanin KS. Aman insya Allah. Masih muda dulu mah kalau kesandung makhluk gaib semua keluar, ya kan? CETEA gitu, ya. Atau ngomongnya dasar nih GOBLOK, ya kan? Kalau sekarang udah nggak lagi, kenapa? Sabar ya. Jadi kalau udah mau udah kesandung, astagfirullah. Ya, gitulah kurang lebihnya ya. Jadi sholat dulu yang paling mau nakal, mau ngapain, mau apapun asal jangan kelewat batas ya. Yang penting sholat aja dulu. Nih karena ini soundnya keluar nih, guru-guru jadi tahu saya dulu bandel nih, saya nggak pernah cerita soalnya. Gara-gara materinya gara sholat saya mikir ya Allah, inget ya dosa saya banyak banget. Karena balik di umur di kelas 2 mau kelas 3 SMP baru masuk rohis, baru bener banget ngajak. Saya itu masuk sini jadi ketua rohis baru kelas 3. Karena kalau ngaji jilbabnya bukan di kepala, di pinggang, diikat. Kenapa? Karena saya bilang gerah gak? Pakai jilbab gerah. Orang nggak pakai jilbab aja ada masanya gerah, betul? Iyalah, orang masih hidup mah pasti keringetan. Kalau udah gak keringetan udah mati. Iya dong, kalau gak gerah udah wafat. Benar? Jadi yang paling urgent, yang paling penting adalah kitanya. Oke? Siap? Lanjut. Apa sih keutamaan sholat 5 waktu? Yang pertama, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kais berteman sama begitu anak, maaf ya, waktu itu teman Kais masih kurang baik, tapi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kais nggak ikut-ikutan, cuma ada di situ tapi nggak ikut mabuk, nggak ikut nakal, nggak, ya gitu. Jadi kenapa itu ada benteng? Siapa bentengnya? Sholat. Yang kedua, menghapus kesalahan. Mamahnya Kais selalu bilang, Dok, sholat, karena Kais orang Jawa ya, Dok, sholat itu, kenapa sholat subuh? Ada yang tahu nggak? Ya anak rohis pasti udah tahu. Kenapa sholat subuh? Ngapusin dosa dari Isya sampai subuh, iya kan? Mungkin ada syirik kecil kita sama Allah. Misalnya percaya zodiak, iya kan? Percaya sama omongan orang tentang kalau pakai ini kamu cocoknya kerjanya di air. Maksudnya jadi itu pemandu renang. Weton, percaya weton termasuk salah satunya. Dibersihkan lewat apa? Sholat. Lewat sholat. Tahu nggak sholat subuh itu kita syahadat loh. Syahadat, bener nggak syahadat? Berapa kali syahadatnya sholat subuh? Sholat subuh berapa kali? Syahadatnya? Sekali, karena tahiyatnya cuma 1 kali. Coba bunyinya gimana? Jadi memperbaharui syahadat kita di subuh hari dari Isya. Terus sholat zuhur, mungkin dari subuh ke zuhur ada nggak? Kayaknya aku kalau pakai jilbab ini nih tambah cantik. Kayaknya kalau pakai baju koko ini nih tambah pede.
Syirik letupan syirik kecil, ya kan? Nggak sengaja, kayaknya kalau pakai pulpen ini nih, kayaknya gampang banget deh, tulisan gue jadi cakep. Ke bawah-bawah, ke alam bawah sadar. Syirik-syirik kecil tadi diperbaharui lagi di zuhur. Tahiyatnya berapa kali? 2 kali. Bunyinya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diperbaharui lagi syahadatnya dari subuh ke zuhur, ke asar begitu juga, ke maghrib begitu juga, ke isya begitu juga. Kebayang? Makanya kenapa tadi poin pertama mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena kita udah memperbaharui lagi syahadat kita nih, iya kan? Allah pernah bilang kepada malaikat Jibril bahwa tidak aku buka pintu surga kecuali untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Tuh, berarti kita kan insya Allah muslim yang menjalankan syariat dengan baik. Itu kurang lebih ya. Yang ketiga, mendapatkan cahaya dan petunjuk di hari kiamat. Teman-teman tahu kalau udah malam gelap harus pakai apa? Pakai lampu. Kalau teman-teman nggak pakai lampu, mati lampu. Padahal mati lampu sama aja kayak siang kan kita nggak pakai lampu ya. Kenapa panik? Gelap. Apalagi gak nyaman, ya. Takut ada yang tiba-tiba ciluk ban gitu ya. Enggak deh, itu mah beda lagi. Ya, kayak gitu. Nanti sama Allah diberikan cahaya di hari kiamat. Yang ketiga, yang keempat itu diangkat derajatnya sama Allah tadi. Karena kita satu-satunya insya Allah kaum muslimin, kaumnya Rasulullah yang akan dimasukkan ke surga. Yang kelima, membersihkan diri dari dosa. Kenapa? Karena tadi tuh sholat subuh ngebersihin dari sampai subuh, sholat zuhur ngebersihin dari subuh ke zuhur, sholat apa? Asar ngebersihin dari zuhur sampai asar dan seterusnya ya. Yang 6, dijanjikan akan mewarisi surga Firdaus. Nah itu kenapa poin 7 di sini ya? Nangkring ya. Yang ke-7, membuat hati menjadi tenang. Oke? Yang pertama ini suratnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar tadi ya. Jadi kalau dengan kita sholat, insya Allah kita harusnya sih udah nggak ngatain orang lagi, karena itu keji. Terus memanggil orang dengan sebutan orang tua, nama orang tuanya. Sering gak gitu? Atau dikasih julukan ya, tongkos. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, kamu jahat. Ya, iya gitu. Harusnya insya Allah kalau udah sholat bahasanya lebih baik. Terus Kak, gimana tuh kalau ada orang sholat tapi bahasanya belum baik? Kenapa? Ada yang salah dari sholatnya, masa? Wudunya apa? Hah? Saya maaf, nggak dengeran ya? Ya jadi malu deh, nggak usah ngulang. Oke. Jadi kalau ada orang pakai jilbab, orang pakai baju koko, orang udah rapi pakai peci, orang udah pakai gamis, lalu dia berbuat kesalahan, salah siapa? Salah orang tersebut, personal diri sendiri, nggak ada hubungannya sama jilbabnya, nggak ada hubungannya sama sholatnya, nggak ada hubungannya sama hubungannya kepada Allah, ya. Yang kadang-kadang itu watak, terus apa segala macam yang udah bawaan, dan biasanya itu karena faktor teman. Jadi pilih teman yang baik-baik. Lanjut. Yang kedua, menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana sabda Rasulullah ya. Sholat 5 waktu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus kesalahan di antara waktu-waktu tersebut. Hari ini hari apa? Jumat. Udah pada potong kuku? Udah. Mandi Jumat udah keramas? Belum. Nanti sore pulang dari sini keramas ya. Karena Jumat itu sunahnya begitu. Mandi Jumat keramas. Jadi kayak sholat jadi hari Jumat itu seperti puasa Ramadan pertama, mandi bersihin. Atau mau sholat Idul Fitri, mandi bersihin.
Di hari Jumat itu lebarannya kita.